Bayangkan, bintang andalan hilang tanpa jejak di laga krusial. Siapa yang mampu mengisi kekosongan? Dan kejutan apa yang menanti di balik kemenangan telak ini? Gemuruh sorak-sorai membahana di Gor Jayabaya, Kota Kediri, saat panggung final for Proliga 2025 sektor putri akhirnya dibuka. Sebuah laga syarat gengsi mempertemukan dua kekuatan dahsyat. Jakarta Popsivo Polwan, sang penjaga ketertiban yang kini menjelma menjadi pejuang di lapangan voli, berhadapan dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tim yang kehadirannya begitu dinantikan, terutama karena satu nama yang santer dibicarakan, Megawati Hangestri Pertiwi. Namun, kejutan pertama langsung menghantam para penggemar setia Gresik Petrokimia. Sosok Megawati, sang bintang yang diharapkan mampu memberikan magis di setiap spike dan bloknya, ternyata tak tampak dalam barisan pemain yang diturunkan. Meski demikian, semangat juang tim asal Jawa Timur ini tak lantas padam. Di set pembuka, mereka tampil begitu memukau, menyuguhkan permainan cepat dan taktis yang membuat jantung para penonton berdebar kencang. Kejar-kejaran angka tak terhindarkan, sebuah tontonan yang benar-benar menguji mental kedua tim. Namun, dengan ketenangan dan sedikit keberuntungan, Gresik Petrokimia berhasil mengamankan set pertama dengan skor tipis, 24-26. Keunggulan 1-0 untuk tim yang digadang-gadang akan diperkuat oleh Megawati. Memasuki set kedua, angin perubahan bertiup kencang. Jakarta Popsivo Polwan, yang mungkin sedikit tertekan di set awal, tampil dengan wajah baru. Mereka belajar dengan cepat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan kini bermain jauh lebih solid dan terorganisir. Mental juara yang mereka miliki seolah terpancar kuat, memberikan tekanan bertubi-tubi kepada para pemain Gresik Petrokimia. Hasilnya sungguh mencolok. Di set ini, Gresik Petrokimia seolah kehilangan sentuhan magisnya, hanya mampu meraih 17 poin. Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan tanpa ampun menutup set kedua dengan skor meyakinkan, 25-17. Kedudukan kini imbang 1-1, membakar kembali semangat para supporter kedua tim. Ketegangan semakin memuncak di set ketiga. Gresik Petrokimia mencoba bangkit, mengerahkan segala daya dan upaya untuk kembali memimpin. Namun, Jakarta Popsivo Polwan tampil semakin percaya diri. Mereka mampu meredam setiap serangan lawan, dan melancarkan pukulan-pukulan mematikan yang sulit dibendung. Meskipun Gresik Petrokimia mampu mengumpulkan 20 poin, angka tersebut belum cukup untuk menghentikan laju Popsivo yang akhirnya menutup set ketiga dengan skor 25-20. Kini, giliran Jakarta Popsivo Polwan yang memegang keunggulan, 2-1. Momentum kemenangan seolah telah sepenuhnya berpihak pada tim putri andalan kepolisian ini. Di set keempat, mental para pemain Gresik Petrokimia tampak mulai goyah. Jakarta Popsivo Polwan semakin tak terbendung, bermain dengan penuh determinasi dan tanpa ampun. Mereka berhasil mendominasi jalannya pertandingan, mencetak poin demi poin dengan mudah. Pukulan-pukulan keras dan blok-blok rapat dari para pemain Popsivo membuat para pemain Gresik Petrokimia kesulitan mengembangkan permainan. Set keempat berakhir dengan skor telak, 25-16 untuk kemenangan Jakarta Popsivo Polwan. Dengan hasil ini, Jakarta Popsivo Polwan keluar sebagai pemenang dalam laga pembuka Final Four ini dengan skor total 3-1 atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Seusai pertandingan, pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jiang Jie, dengan nada kecewa mengakui bahwa timnya melakukan banyak kesalahan mendasar, terutama dalam hal menerima servis lawan, atau yang biasa disebut RCIV. Selain itu, ia juga melihat adanya kegugupan yang melanda para pemainnya, sehingga performa mereka jauh dari kata maksimal. Set pertama kami bermain bagus, tetapi setelah itu, RCIV kurang bagus, sehingga tidak bisa melakukan serangan dengan baik, ujarnya dengan raut wajah menyesal. Namun, di tengah kekalahan ini, harapan akan hadirnya Megawati Hangestri tetap membara. Jiang Jie sangat berharap agar pemain andalannya tersebut dapat segera bergabung dengan tim. Diyakini kehadirannya akan membawa nuansa dan semangat baru. Sayangnya, kabar buruk kembali datang. Ex-pemain Red Spark tersebut masih belum dapat diturunkan karena cedera yang dialaminya. Bahkan, menurut sang pelatih, Megawati dipastikan absen dalam seluruh rangkaian pertandingan Final for Proliga 2025 yang digelar di Gor Jayabaya, Kota Kediri ini. Sebuah pukulan telak bagi para penggemar yang telah menantikan aksinya. Di sisi lain, kebahagiaan terpancar dari wajah pelatih Jakarta Popsivo Polwan, Gerardo Daglio. Ia merasa sangat beruntung dapat memenangkan laga pertamanya di babak Final Four ini. Meskipun demikian,
Ia mengakui bahwa timnya sempat merasakan tekanan yang cukup besar, terutama di awal-awal pertandingan. Mungkin semua tim merasakan situasi yang sama karena ini adalah laga pertama di Final Four, ungkapnya dengan nada lega. Kemenangan Jakarta Popsivo Polwan tanpa kehadiran Megawati di kubu lawan tentu menjadi sorotan tersendiri. Absennya sang bintang jelas memberikan pengaruh yang signifikan pada performa Gresik Petrokimia. Namun, semangat juang dan mental baja para pemain Popsivo patut diacungi jempol. Mereka mampu memanfaatkan setiap celah dan kelemahan lawan untuk meraih kemenangan penting di laga pembuka ini. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Mampukah Gresik Petrokimia bangkit di pertandingan selanjutnya tanpa kehadiran Megawati? Atau justru Jakarta Popsivo Polwan akan semakin melaju tak terbendung menuju tangga juara? Satu hal yang pasti, persaingan di Final Four Proliga 2025 sektor putri ini baru saja dimulai, dan drama demi drama akan terus tersaji di setiap pertandingannya. Kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya, dan tentu saja, kita semua berharap agar Megawati Hangestri dapat segera pulih, dan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan voli. Jangan lewatkan update selanjutnya hanya di channel ini. Ledakan performa Megawati mengantar Red Sparks mencetak sejarah final setelah penantian panjang. Namun sebuah keputusan kontroversial Kovo justru menyulut api perdebatan sengit antar penggemar. Halo, para pecinta voli dan penggemar olahraga Indonesia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang baru saja mengakhiri babaknya di negeri ginseng. Sebuah kisah yang penuh dengan gemerlap prestasi, semangat juang luar biasa, namun juga diwarnai oleh kontroversi yang membuat kita semua, terutama publik voli Indonesia, mengernyitkan dahi dan bertanya-tanya. Musim kompetisi V-League Korea Selatan 2024-2025 telah resmi berakhir, meninggalkan jejak manis, getir, dan penuh tanda tanya besar. Fokus utama kita, tentu saja, Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya yang fenomenal, Daejeon Jungkwon Jang Red Sparks. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar rangkuman pertandingan biasa, ini adalah drama olahraga yang sesungguhnya. Bayangkan ini, sebuah tim yang selama 13 tahun lamanya seolah terkubur dalam penantian, akhirnya bangkit dan melesat ke partai puncak. Sebuah final yang sudah begitu lama dirindukan. Siapa motor penggeraknya? Tak lain dan tak bukan adalah opposite hitter andalan kita, Megawati Hangestri. Penampilannya sepanjang musim sungguh memukau, menjadi tulang punggung serangan Red Sparks, dan membawa harapan baru bagi tim yang berbasis di Daejeon tersebut. Megawati, bersama rekan-rekannya, berhasil mengukir sejarah, membawa Red Sparks merasakan atmosfer final V-League untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan? Namun, cerita manis ini ternyata memiliki akhir yang sedikit berbeda dari ekspektasi banyak orang. Red Sparks harus mengakui keunggulan lawan mereka di partai final, Pink Speeders, dan harus puas menempati posisi runner-up. Meski begitu, mencapai final setelah 13 tahun adalah sebuah lompatan besar yang patut diapresiasi. Kontribusi Megawati dalam perjalanan epic Red Sparks ini tak bisa dipandang sebelah mata. Angka-angka berbicara dengan lantang. Sepanjang musim, Megawati berhasil mengumpulkan total 1020 poin. Ya, Anda tidak salah dengar, 1020 poin. Angka ini termasuk 802 poin yang ia cetak hanya di babak reguler saja. Tidak berhenti di situ, efektivitas serangannya pun berada di level tertinggi. Megawati mencatatkan persentase serangan sukses sebesar 48,06%. Ini bukan sekadar angka tinggi, ini adalah persentase serangan sukses tertinggi di antara semua pemain yang berlaga di V-League musim itu. Sebuah bukti sahih betapa dominan dan efisiennya Megawati di depan net. Statistik ini menunjukkan betapa krusial perannya dalam membawa Red Sparks melaju sejauh itu, menembus dominasi tim-tim kuat lainnya. Namun, disinilah kejutan besar itu datang, sebuah plot twist yang memicu gelombang reaksi. Ketika Kovo, Federasi Bola Voli Korea, mengumumkan daftar pemain terbaik musim ini atau yang dikenal dengan sebutan Best Seven, nama Megawati Hangestri secara mengejutkan tidak tercantum di dalamnya. Ya, pemain dengan statistik serangan terbaik, yang membawa timnya ke final setelah 13 tahun, justru tidak masuk dalam tim impian V-League. Posisi opposite terbaik dalam Best Seven musim ini diberikan kepada Giselle Silva, bintang dari tim GS Celtics. Keputusan ini sontak bagaikan petir di siang bolong bagi para penggemar voli di Indonesia.
Bagaimana mungkin pemain dengan kontribusi sebesar itu, dengan catatan statistik yang begitu mentereng, bisa terlewatkan dari penghargaan bergengsi ini? Reaksi keras pun tak terhindarkan. Jagat maya Indonesia bergemuruh. Berbagai platform media sosial, terutama akun resmi Kovo dan bahkan akun Red Spark sendiri, dibanjiri oleh komentar-komentar yang menyuarakan kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kemarahan dari netizen Indonesia. Mereka merasa Megawati sangat layak mendapatkan tempat di jajaran Best Seven. Banyak yang membandingkan statistik Mega dengan Silva, menganggap keputusan Kovo tidak adil, dan mempertanyakan kriteria penilaian yang digunakan. Argumen utamanya jelas, Mega membawa timnya ke final, mencetak lebih dari 1.000 poin, dan memiliki persentase serangan tertinggi. Bagi mereka, fakta-fakta ini seharusnya sudah cukup untuk mengamankan satu tempat di Best Seven. Bahkan, saking kecewanya, tidak sedikit netizen Indonesia yang menyatakan berhenti mengikuti perkembangan Felix, dan melakukan aksi unfollow massal terhadap akun-akun terkait. Mereka merasa idola mereka tidak mendapatkan apresiasi yang pantas atas kerja keras dan pencapaiannya. Gelombang protes dari Indonesia ini ternyata tidak luput dari perhatian para penggemar voli di Korea Selatan. Di forum-forum komunitas voli online Korea, perdebatan pun muncul. Beberapa penggemar Korea menyayangkan sikap netizen Indonesia, yang mereka anggap terlalu berlebihan dan emosional, dalam menyikapi keputusan Kovo. Komentar-komentar pedas pun mulai bermunculan, menunjukkan adanya friksi pandangan antara kedua kubu fans. Seorang pengguna forum bernama Lee Dahe misalnya, menyoroti kemarahan fans Indonesia dengan menulis, "Mengapa Mega tidak masuk dalam 7 besar?" Fans Indonesia geram. Ia bahkan mengutip beberapa contoh kekecewaan fans Indonesia seperti, "Untung saja dia tidak memperpanjang kontrak dengan Felix Korea." Atau, "Silva memang memimpin tim, tetapi dia tidak bisa menyamai rekor Mega." Komentar yang lebih tajam datang dari akun lain, Tesagi Tesak, yang seolah menyindir logika fans Indonesia dengan berkata, "Tidak ada akal sehat yang mengatakan Anda harus mengakui bahwa pesaing Anda adalah Silva, bukan? Haha." Sindiran keras juga dilontarkan oleh Oh Seon yang menulis, "Inilah hal baik dari kepergian Mega, terhindar dari hujatan netizen Indonesia." Komentar ini kemudian ditimpali oleh Hong Sewan yang menambahkan, "Sekarang Mega sudah pergi, diam saja. Anda, fans Indonesia, masih saja menjelek-jelekkan orang lain di kolom komentar sana-sini." Komentar-komentar ini menunjukkan adanya sebagian fans Korea yang merasa terganggu dengan reaksi keras dari Indonesia, dan mungkin juga memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang lebih layak masuk Best Seven. Mampukah kembalinya sang idola, Megawati, berpadu dengan senjata baru nan mengejutkan dari Davis Kiba, menjadi kunci pemecah kutukan 6 kali runner-up? Halo para pecinta voli Indonesia, bersiaplah untuk sebuah gebrakan besar di panggung Proliga 2025. Karena ada kabar yang benar-benar menggemparkan datang dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tim kebanggaan kota Gresik ini tidak main-main dalam menyongsong babak Final Four yang penuh gengsi. Mereka datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi dengan ambisi membara untuk mengukir sejarah baru. Membawa pulang trofi juara yang sudah begitu lama didambakan setelah 6 kali harus puas di posisi runner-up. Dan senjata utama mereka? Oh, ini dia bagian yang paling seru. Bersiaplah, karena sang Megatron Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, secara resmi kembali memperkuat tim ini. Ya, Anda tidak salah dengar. Kembalinya Megawati bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa Gresik Petrokimia siap meledak dan mengguncang persaingan di Final Four. Kehadiran Mega, dengan pukulan-pukulan kerasnya yang ikonik dan pengalaman internasionalnya, diharapkan menjadi katalisator, membakar semangat juang seluruh tim untuk mencapai puncak tertinggi yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Ini bukan sekadar transfer pemain. Ini adalah pernyataan ambisi. Namun, tunggu dulu, kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Manajemen Gresik Petrokimia tampaknya benar-benar serius ingin merombak kekuatan dan memastikan tidak ada celah di lini serang mereka. Sadar bahwa satu bintang saja mungkin belum cukup untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Final Four, mereka melakukan langkah strategis yang sangat cerdas dan tak terduga. Tim ini baru saja mengumumkan perekrutan pemain asing baru yang siap menambah daya gedor mereka secara signifikan. Sambutlah Hanna Daviskiba, pevoli handal asal Belarusia. Perekrutan Daviskiba ini bukan tanpa alasan. Dia didatangkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Kitania Medina, yang kerjasamanya dengan tim berakhir setelah babak reguler usai.
Yang membuat langkah ini semakin brilian adalah fakta bahwa Davis Kiba bukanlah sosok asing di kancah Proliga. Ingat Proliga 2024? Ya, dia adalah salah satu pilar kekuatan Bandung BJB tanda mata musim lalu. Ini berarti, Davis Kiba tidak memerlukan waktu adaptasi yang panjang. Dia sudah paham betul atmosfer kompetisi, tekanan pertandingan, dan gaya bermain tim-tim Indonesia. Sebuah langkah transfer yang efisien dan sangat menjanjikan. Gresik Petrokimia benar-benar menunjukkan kecerdikan mereka dalam membangun skuad impian. Sekarang, coba bayangkan kombinasi serangan yang dimiliki Gresik Petrokimia. Di satu sisi, ada Megawati Hangestri Pertiwi, sang idola nasional dengan spike mematikannya. Di sisi lain, kini hadir Hana Davis Kiba, pemain Eropa Timur yang dikenal tangguh dan punya pengalaman juara. Duet ini diprediksi akan menjadi momok menakutkan. Sebuah kombinasi kekuatan dan teknik yang siap membongkar pertahanan lawan manapun. Mereka berdua memiliki potensi untuk saling melengkapi, menciptakan variasi serangan yang sulit ditebak. Apakah ini akan menjadi duet maut terbaru di Proliga? Banyak pengamat meyakini demikian. Kehadiran dua pemain kelas atas ini secara bersamaan di lini serang adalah sebuah kemewahan yang jarang dimiliki tim lain. Ini menunjukkan betapa seriusnya Gresik Petrokimia dalam perburuan gelar juara kali ini. Mereka tidak ingin sekadar menjadi runner-up lagi. Mereka mengincar emas, dan mereka telah mengumpulkan amunisi terbaik untuk mencapainya. Para penggemar voli pasti sudah tidak sabar menyaksikan bagaimana chemistry antara Megawati dan Davis Kiba akan terjalin di lapangan nanti. Tapi tunggu sebentar, cerita tentang kekuatan serang Gresik Petrokimia belum selesai. Jangan lupakan satu nama lagi yang sedang bersinar terang dan menjadi mesin poin utama tim belakangan ini, Giulia Sanghiacomo. Pevoli asal Italia ini tampil menggila dalam beberapa pertandingan terakhir. Statistiknya berbicara keras. Dalam 4 laga pamungkas di babak reguler, Sanghiacomo berhasil membukukan total 97 poin. Itu artinya, rata-rata dia menyumbang sekitar 24,3 poin per pertandingan. Angka yang luar biasa fantastis, dan membuktikan betapa tajamnya dia sebagai ujung tombak serangan tim. Performanya yang sedang berada di puncak ini menjadi modal krusial bagi Gresik Petrokimia. Kini, dengan kembalinya Megawati dan bergabungnya Davis Kiba, Sanghiacomo tidak akan berjuang sendirian. Mereka bertiga akan membentuk trisula maut di lini depan Megawati, Davis Kiba, dan Sanghiacomo. Bayangkan betapa mengerikannya serangan Gresik Petrokimia dengan 3 pilar ini. Kekuatan dari Indonesia, Belarusia, dan Italia bersatu. Ini adalah komposisi serangan yang sangat komplit, memadukan power, teknik, dan pengalaman internasional. Lawan-lawan mereka harus benar-benar waspada. Kombinasi antara pemain lokal berpengalaman seperti Megawati, ditambah para pemain inti lainnya yang sudah solid. Dengan kehadiran pemain asing berkelas internasional seperti Davis Kiba dan Sanghiacomo yang sedang on fire, menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi Gresik Petrokimia untuk mengarungi persaingan super ketat di babak final for Proliga 2025. Ini bukan lagi sekadar tim kuda hitam, tetapi salah satu kandidat kuat juara. Harapan besar tentu saja disematkan pada duet Megawati dan Davis Kiba, serta kontribusi konsisten dari Sanghiacomo. Manajemen dan tim pelatih berharap penuh agar kombinasi baru ini, terutama sinergi antara Megawati dan para pemain asing, dapat segera menyatu dan membawa dampak positif instan bagi tim. Targetnya jelas, meraih kemenangan demi kemenangan di setiap laga Final Four. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena setiap poin akan sangat berharga dalam perebutan tiket menuju Grand Final dan tentu saja, gelar juara yang begitu dirindukan oleh publik Gresik dan seluruh pendukung Petrokimia. Ambisi untuk memecahkan kutukan runner-up dan meraih gelar Proliga untuk pertama kalinya terasa begitu kuat tahun ini. Dan momen pembuktian pertama bagi formasi baru Gresik Petrokimia ini sudah di depan mata. Perjalanan mereka di babak Final Four akan dimulai hari ini juga. Ya, tepat pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025 ini, Megawati dan kawan-kawan akan langsung menghadapi ujian berat. Lawan pertama mereka adalah tim kuat yang juga selalu menjadi penantang gelar, Jakarta PopSi